Pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K untuk guru SD. Materi Bahasa Indonesia SD. Kompetensi pertama yang profesional adalah menganalisis sifat bahasa. Soal nomor 1. Status sosial dan latar belakang budaya yang berbeda dari setiap anggota masyarakat memunculkan adanya idiolek, dialek, dan ragam bahasa. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa itu bersifat A. konvensional, B. unik, C. dinamis, D. bervariasi, D. produktif. Oke, jadi dalam bahasa ada idiolek, dialek, dan ragam bahasa. Ini menunjukkan bahwa bahasa itu sifatnya, jawabannya D. bervariasi ya. Jadi misalnya ada bahasa Sunda, idiolek itu yang diucapkan seseorang, dialek itu yang diucapkan sekelompok orang, dan ragam bahasa itu yang macam-macam itu. Jadi bahasa Sunda juga bervariasi. Kompetensi kedua, indikatornya untuk menganalisis fungsi bahasa. Seorang penyair memilih kata-kata tertentu sesuai dengan maksud dan perasaan yang ingin disampaikan ketika menulis puisi. Fungsi bahasa yang digunakan oleh penyair tersebut adalah, jadi penyair kalau mau nulis puisi dia akan memilih kata-kata gitu ya. Jadi fungsi bahasa yang digunakan oleh penyair adalah A. fungsi ekspresi, B. fungsi adaptasi, C. fungsi informasi, D. fungsi integrasi, D. fungsi kontrol sosial. Jadi seorang penyair memilih kata-kata ini, penyair lainnya memilih kata-kata itu. Jadi jawabannya adalah untuk mengekspresikan dirinya ya. Jawabannya A. fungsi ekspresi. Oke. Yang ketiga, kompetensinya atau indikatornya adalah untuk mengidentifikasi pemerolehan bahasa. Oke. Contoh soalnya, Ani, peserta didik kelas 3 SD, sudah bisa berbicara lancar dengan jumlah kata bisa sampai 12 kata dalam satu kalimat. Ani juga sudah dapat memahami penjelasan guru di kelas, sehingga mampu mengikuti pelajaran dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa Ani pada fase A. pragmatis, B. semantik, C. sintaksis, D. morfologis, E. fonologis. Jadi Ani sudah lancar berbicara, satu kalimat bisa sampai 12 kata, berarti si Ani sudah pada fase pragmatis. Pragmatis itu yang praktek-praktek itu ya. Semantik itu yang udah lebih tinggi. Morfologis itu bentuk, fonologis itu fon, bunyi. Jadi kira-kira jawabannya, kalau sudah menguasai 12 suku kata dalam satu kalimat, berarti jawabannya B. semantik ya. Dia sudah menguasai ke tingkat yang lebih tinggi. Oke. Kompetensi yang keempat, indikatornya adalah untuk mengidentifikasi fonem bahasa Indonesia. Soal nomor 4. Kata nyanyian terdiri atas berapa fonem? Nyanyian berarti n, a, n, i, a, n. Berarti ada B. 6 fonem. N, a, n, i, a, n. Maaf. Jadi jawabannya C ya, 6 fonem.
Oke. Kompetensi kelima, indikatornya untuk mengidentifikasi suku kata. Soal nomor 5. Pemenggalan kata transmigrasi yang paling tepat adalah. Oke, bisa dilihat jawabannya, berarti transmigrasi. Ya, jawabannya C. Kompetensi keenam, indikatornya adalah mengidentifikasi morfem bahasa Indonesia. Soal nomor 6. Seekor anak gajah terperangkap dalam lubang yang sangat besar. Kata yang mengandung morfem terikat pada kalimat di atas adalah, jadi kayak apa ya, awalan sama kata dasar. Seekor bisa jadi anak enggak, gajah enggak, terperangkap mungkin, dalam lubang yang sangat besar. Oke, jadi yang morfem terikat berarti seekor dan terperangkap. Jawabannya adalah D. Kompetensi ketujuh, indikatornya adalah untuk menganalisis penggunaan imbuhan dan kata dasar. Soal nomor 7, proses pembentukan kata pertanggungjawaban berasal dari pertanggungjawaban, kata dasarnya tanggung jawab, terus awalan dan akhirannya adalah per dan an. Jadi tanggung jawab ditambah per an. Jawabannya yang A. Oke. Kompetensi 8, indikatornya adalah untuk mengidentifikasi jenis dan bentuk kata. Soal nomor 8. Kata-kata berikut yang bukan kata sifat adalah A. Cemerlang, B. Pahit, C. Terlantar, D. Rata, E. Sakit. Ayo. Biasanya yang kata sifat itu katanya kata dasar ya, tidak ada imbuhan-imbuhannya ya. Oke, jadi yang bukan kata sifat adalah yang C. Terlantar ya. Terlantar gitu kan, ada awalannya atau ada imbuhannya, terus ada kata dasarnya ya, artinya tidak sengaja dilantarkan. Oke. Kompetensi 9, indikatornya adalah menganalisis frase dan kalimat yang efektif. Kalimatnya yang efektif ya. Soal nomor 9. Kelompok kata di bawah ini yang merupakan frasa adalah A. Ayah pergi, B. Bapakku guru, C. Sepatu baru, D. Aldo mahasiswa, E. Adik menangis. Yang frasa atau yang setara gitu ya. Oke, jadi yang C. Sepatu baru. Oke. Kompetensi 10, indikatornya adalah mengidentifikasi makna kata. Soal nomor 10. Mantan pejabat itu duduk di meja hijau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Meja hijau pada kalimat di atas bermakna A. Denotatif, B. Konotatif, C. Leksikal, D. Gramatikal, E. Asosiatif. Yuk. Jadi meja hijau kalau denotatif makna sebenarnya, konotatif makna hiasan, leksikal makna kamus.
gramatikal makna susunan kata gitu ya. Jadi meja hijau bermakna B, konotatif, artinya persidangan. Kompetensi 11, indikatornya adalah menganalisis penggunaan ejaan dan tanda baca. Soal nomor 11, penggunaan ejaan yang tidak tepat pada kalimat di bawah ini adalah yang tidak tepat ya. Perhatikan baik-baik. A, ibu menasehati adik, hati-hati di jalan. Sudah betul ya, ada tanda serunya. B, Kek, saya sudah menyampaikan pesan ini kepada nenek, titik. Kira-kira betul ya? Betul, tidak ada yang perlu diperbaiki. C, di mana rumahmu, Dek? Tanya Jani. Yuk perhatikan. Di mana? Di mana seharusnya disambung apa dipisah? Dipisah ya, karena nama tempat ya. Oke. Nomor D, Gubernur Papua Barat. Huruf kapitalnya sudah benar semua? Betul, karena Papua Barat menunjukkan letak geografis ya. Jadi harus pakai huruf kapital semua. Yang E, Kakak Kinan membeli jeruk bali di pasar. Kakak Kinan. Karena nama orang pakai huruf besar ya. Oke, jadi jawabannya yang tidak tepat adalah yang C. Oke, kompetensi 11, indikatornya mengidentifikasi jenis keterampilan bahasa Indonesia. Soal nomor 12. Pernyataan di bawah ini yang menunjukkan perbedaan menyimak dan membaca ya. Perbedaan antara menyimak dan membaca. A, membaca membutuhkan sumber bahan tulisan. Betul mungkin. Sedangkan menyimak membutuhkan sumber lisan. Ya, menyimak penjelasan guru mungkin gitu ya. Oke, B. Menyimak bersifat reseptif, sedangkan membaca bersifat produktif. Reseptif itu kayak menerima gitu ya. Menerima rangsangan. C. Menyimak adalah kegiatan yang disengaja. Membaca adalah kegiatan yang tidak disengaja. Wah, itu maka jauh. D. Menyimak bertujuan memahami mendalam, sedangkan membaca hanya sekedar memahami. Enggak juga. E. Membaca dilakukan dengan bersuara, sedangkan menyimak tidak bersuara. Kan bisa membaca dalam hati ya. Oke, jadi jawabannya yang A. Membaca membutuhkan sumber bahan tulisan, sedangkan menyimak membutuhkan sumber lisan. Oke. Kalau di itu ada simaan Al-Quran. Oke. Kompetensi 13, indikatornya adalah menyusun paragraf yang padu. Bacalah kalimat-kalimat berikut ya. Bacalah kalimat berikut 1, 2, 3, 4. Urutan kalimat yang padu adalah kalau di bimbel kan diajarinya ya yang depannya banyak yang sama. Nomor 1 apa nomor 2 apa nomor 3 nomor 4. Nah, itu yang depannya banyak yang sama adalah nomor 1 sama nomor 3. Kita baca nomor 1 dulu. Kerjasama antar gerak melakukan sistem disebut sistem gerak mungkin. Terus kedua, dengan demikian enggak nyambung. Oke. Kita lihat yang nomor 3 dulu ya. Yang C sama D kan ada banyakan yang nomor 3-nya. Kita cek yang nomor 3 dulu. Nomor 3. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Ya, itu mungkin awalan yang bagus. Oke, kemudian
Habis 3, pilih 1 atau 4. Kalau yang 4, kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kalau yang 1, kerjasama antar kedua alat tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Enakan 1 apa 4? 4 dulu ya. Oke, baru yang pertama. Gitu ya. Jadi kalau mau milih urutan kalimat yang padu disusun-susun gitu, biar cepat carilah yang paling banyak dulu. 3 dulu, 1 dulu, atau berapa dulu. Itu kebetulan yang banyak itu ada nomor 1 dulu sama nomor 3 dulu. Ya, jawabannya D. Kompetensi nomor 14. Indikatornya menyimpulkan isi bacaan. Soal, teks berikut digunakan untuk soal nomor 14. Ujian nasional untuk sekolah dasar luar biasa, madrasah ibtidaiyah mulai 2014 dihapus. Dengan demikian, mulai tahun depan tidak ada lagi peserta didik sekolah yang tinggal kelas. Peserta didik yang belum memahami atau menguasai pelajaran tetap boleh naik kelas, tetapi harus mengulang pelajaran yang belum dikuasainya. Hasil penilaian yang dituangkan pada rapot sekolah dasar juga berubah. Hasil penilaian sikap dilaporkan dalam bentuk predikat dan deskripsi, sedangkan hasil penilaian pengetahuan dan keterampilan dilaporkan dalam bentuk nilai, predikat, deskripsi, pencapaian kompetensi mata pelajaran. Penilaian deskripsi dan rapot harus menggunakan bahasa positif karena usia anak yang masih dalam batas usia emas. Penilaian deskripsi juga harus bisa memotivasi anak untuk meningkatkan kemampuannya. Untuk memperkenalkan sistem yang baru tersebut, telah dilakukan pelatihan guru tentang bentuk rapot, cara penilaian, dan pemberian angka. Dengan dihapusnya ujian nasional, maka ujian akhir yang diselenggarakan oleh sekolah tetap menggunakan kisi-kisi dari pemerintah agar ada soal standar kualitas soal. Soal ujian itu terdiri dari 25% dibuat pemerintah dan 75% dibuat dari satuan pendidikan yang berkoordinasi dengan kabupaten kota serta provinsi. Keterlibatan pemerintah dalam membuat soal-soal ujian bukan sebagai intervensi pemerintah. Itu hanya semata-mata agar ada standar kualitas soal dan memudahkan sekolah sekaligus meningkatkan mutu soal secara bertahap. Ya, jadi itu ujian dan cara bikin rapotnya. Jadi soalnya, kelebihan sistem baru dalam penilaian rapot sekolah dasar dibandingkan dengan penilaian rapot sebelum tahun 2014 adalah A. Adanya predikat dalam rapot yang memudahkan guru menentukan ranking serta anak didik di kelas. Nggak ada ranking-ranking gitu ya. B. Untuk menilai sikap keterampilan dan pengetahuan hanya dilakukan dalam bentuk penilaian deskriptif. Perasaan tadi ada deskriptif macam-macam ya, ada 3 macam itu. C. Gambaran kemampuan peserta didik dapat digunakan sebagai pemacu peningkatan kompetensinya. Mungkin enggak? Ya, mungkin. Tadi kan disebutkan bahwa di atas siswa tidak ada yang tinggal kelas ya. Hanya mengulang pelajaran yang belum dipahaminya dan harus menggunakan bahasa positif sebagai motivasi. D. Sebagai pengganti ujian nasional, sekolah dasar dan sekolah luar biasa madrasah yang telah dihapuskan. Enggak juga. Yang E. Hasil penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan dilaporkan dalam bentuk nilai, predikat, dan deskripsi. Enggak ya, sikap itu tadi beda penilaiannya, terus pengetahuan dan keterampilan juga penilaiannya beda. Tadi di atas kayaknya dipisah-pisah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Gambaran kemampuan peserta didik dapat digunakan sebagai pemacu peningkatan kompetensinya.
Oke, satu lagi dulu. Kompetensi nomor 15, indikatornya untuk menerapkan pendekatan analisis dalam mengapresiasi puisi anak-anak secara reseptif. Baca puisi tersebut, Guruku Pahlawanku oleh Cindy Agustin. Sinar pagi yang cerah membuat aku bergegas berangkat sekolah. Sungguh senang hati ini. Demi mendapat ilmu, aku rela berjalan kaki untuk meraih suksesku. Gurulah yang memberiku ilmu, gurulah yang menyemangatiku, gurulah yang membimbingku. Tanpa ilmu aku takkan sukses. Tiada guru, tiada ilmu. Terima kasih guru. Kaulah guru terhebat bagiku. Kaulah pahlawanku, pahlawan tanpa tanda jasa. Jika suatu hari nanti aku sepertimu, aku akan memberi ilmu yang telah kau berikan padaku. Untuk mereka yang membutuhkanku, guru, jasamu akan kukenang. Puisi di atas bertema tentang A. Pendidikan, B. Ilmu, C. Guru, D. Motivasi, E. Cita-cita. Jadi yang tema. Jadi yang mencakup semuanya adalah yang A. Pendidikan.